It is said that this is the most difficult session of all sessions. Yang dikatakan bahwa kali ini adalah sesi yang paling berat dari semua sesi yang orang akan lewati. And because the saints have had lunch. Karena kita baru saja selesai makan siang. And now we will all be sleeping virgins. Dan kita akan merasa sangat mengantuk. Some of the virgins already fell asleep. They are somewhere in their houses. Sama seperti 10 anak darah yang sudah ketiduran. Ada yang tidur di rumah mereka ya. Alright, we are looking at Matthew chapter 10. Oke, kita akan pelajari kali ini dari Matius pasal yang ke-10. And we are going to look at verses 5 and 6. Dan kita akan membaca di ayat 5 dan ayat 6. Kita baca sama-sama. Matthew 10 verses 5 and 6. Matius 10 ayat 5 dan 6, 2, 3. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Alright, so the first thing Jesus tells the apostles Oke, jadi yang pertama kali Yesus sampaikan kepada murid-muridnya adalah is that there are people they cannot work for. bahwa akan ada orang-orang yang mana mereka tidak bisa bekerja untuk mereka. He tells them that they are not to go into the ways of the Gentiles. Yang pertama di situ disampaikan mereka tidak bisa pergi ke orang bukan Yahudi. And that they are not to enter into the city of the Samaritans. Bahkan mereka pun tidak boleh masuk ke kota orang Samaria. So Jesus wants us to know that there are people we cannot work with. Jadi Yesus sudah sampaikan bahwa akan ada orang-orang yang tidak bisa kita kerjasama. But it says there in verse 6 Tapi di ayat 6 kalau kita baca, that we are to go to the lost sheep of the house of Israel. Yesus memerintahkan untuk pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. If the sheep is lost, we are looking for the lost sheep. Kalau domba-domba itu adalah domba yang hilang, maka saya dan kita berkewajiban mencari. And the lost sheep has a name. Dan domba-domba hilang ini memiliki nama. They are of the house of Israel, but they are lost. Mereka adalah kepala di dalam suku Israel, tetapi mereka sementara hilang. Why does Jesus want us to know that there are people we can work with? Mengapa Yesus memberitahukan bahwa akan ada orang-orang yang tidak bisa bekerja sama dengan kita? And that we are only looking for a kind of people. Dan kita hanya disuruh untuk mencari beberapa orang yang sementara hilang ini. So you cannot work with Gentiles and Samaritans. Jadi di sini sudah diamarkan tidak bisa ke jalan bangsa lain atau ke kota orang Samaria. But in your mission work, you are looking for those who are lost of the house of Israel. Tetapi sebagai misionari diutus untuk kepada domba-domba yang hilang di umat Israel. Okay, for the apostles, this was literal. Kepada rasul-rasul atau murid-murid ini hanyalah sebagai literal. But for us, it's symbolic, it's spiritual. Tetapi bagi kita sekarang ini itu hanyalah simbol. Who are the Gentiles and the Samaritans? Menurut Anda siapa itu orang-orang bukan Yahudi atau orang-orang Samaria? And who is the lost sheep of the house of Israel? Bahkan siapa itu domba-domba yang hilang dari umat Israel? Come to the book of Romans. Mari kita cari jawabannya dalam kitab Roma. Romans chapter 2. Roma pasal 2. And we'll read verses 28 and 29.
Mari kita baca di ayat 28 dan 29. 2, 3. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurfiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. So the Israelite is he who is inwardly. Jadi di sini disampaikan orang Yahudi sejati adalah yang tidak nampak keyahudiannya, In the spirit. tetapi secara rohani. And so the lost sheep of the house of Israel Jadi kalau dikatakan domba-domba yang hilang dari umat Israel are people who have a spiritual longing in their heart. adalah orang-orang yang memiliki kerinduan mencari menemukan Allah, They are lost, tapi mereka hilang. like the Gentiles and Samaritans. Sama seperti orang-orang bukan Yahudi dan orang But Samaria. they are different in the sense that they have a longing, a spiritual longing in their hearts. Hanya saja secara fisik mereka berbeda karena mereka hanya memiliki kerinduan itu di dalam hati. In verse 11 of chapter 10, Jesus refers to these people. Jadi kalau kita baca di Matius pasal 10 ayat 11, Chapter 10, verse 11. ya. Ayat 11 di situ dikatakan, apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Jesus speaks here in verse 11 about when we go and do work, we need to look for those who are worthy. Di sini sudah sangat jelas dikatakan bahwa ketika kita mengunjungi satu kota atau desa, mencari seorang yang layak. So the Gentiles and the Samaritans are people in the community who have no spiritual desire. Dan pada zaman itu orang-orang bukan Yahudi bahkan orang Samaria adalah orang-orang yang tidak memiliki kerinduan tersebut. We are not looking for them. Itulah sebabnya tidak perlu mencari mereka. Who are we looking for? Jadi siapa yang harus kita cari? People who already have a spiritual longing. Adalah mereka barang siapa yang memiliki kerinduan di dalam hatinya. They may not know it, but now they are longing for something better. Mungkin mereka tidak menyadarinya, tetapi kerinduan itu adalah kerinduan untuk mencari sesuatu yang lebih baik. And that is the first thing Jesus wants us to know when we do mission. Dan itulah sebabnya ini adalah hal yang pertama yang Yesus ingin kita ketahui ketika kita melakukan misinya. Otherwise you will get discouraged. Dengan kata lain, kalau ini tidak dilakukan, Anda akan merasa patah hati ya, kecewa. When you get rejected. Ketika nantinya ditolak. Now, Mrs. White had a dream. Nah, Nyonya White memiliki mimpi. She dreamed that a group of people from the church went to gather berries. Jadi dalam mimpinya ini dia melihat ada sekelompok orang yang sementara pergi mencari buah beri. Do you know what berries are? Ya, tahu ya buah beri yang Blueberries and strawberries and all ya, that. ada variasinya ya, blueberry, strawberry. And there were large bushes of berries. Jadi nampaklah di depan mereka itu semak-semak yang lebat. So everyone took their baskets and they went to look for berries. Jadi semua orang pada kumpulan ini memiliki keranjang dan mereka semua pergi untuk mencari beri. Some went far away, Ada yang sampai jauh, but she stayed very near. sedangkan Mrs. White cuma di dekat-dekat. And at first it appeared that there were no berries. Jadi awalnya kelihatan seperti tidak ada beri di semak-semak tersebut. And she started opening the bushes. Jadi mereka mulai buka-buka sedikit itu semak-semak mencari. And she would find
a ripe berry here and pick it up and put it in the basket. Jadi ketika sudah sementara mencari, temukanlah ada beri, diambil, ditaruh di And then keranjang. she would find another one and pick it in the basket. Dan ketika didapat lagi yang lain berinya, ditaruh lagi di dalam basket. There would be many green berries, but she would not touch the green berries. Ada begitu banyak beri yang belum masak, yang masih hijau, tapi dia tidak mau ambil itu. She would only pick which berries? Jadi yang diambil kira-kira menurut Anda? Ripe berries. Iya, yang sudah kemerah-merahan itu ya. And so the dream teaches us a lesson in evangelism. Dan mimpi ini memberikan pelajaran kepada kita dalam hal penginjilan. When you plant tomatoes Jadi ketika Anda menanam tomat and you go to gather tomatoes, dan ketika mau memanen tomat, which tomatoes do you pick first? tomat yang seperti apa yang biasanya dipetik duluan? The ripe ones. Ya, yang What sudah do you- masak ya. What do you do with the green ones? Apa yang Anda buat dengan yang masih hijau? You leave them. Ya, Anda biarkan dulu ya, Now, tidak how diambil. often you go and pick tomatoes? Berapa kali biasanya Anda pergi untuk ambil itu tomat? Only once? Apakah cuma sekali? How often? Berapa kali biasanya? Every 2 or 3 days you go back. Biasanya 2-3 hari, kemudian Why? pergi cek lagi. Kenapa? Because the tomatoes that are green today Oleh karena tomat yang mungkin sekarang ini masih hijau, will ripen soon. nantinya akan menjadi tomat yang And what boleh diambil. happens if you do not pick them when they are ripe? Apa yang terjadi kalau sudah masak tetapi Anda tidak ambil? They spoil. Ya, menjadi busuk. That's a lesson in evangelism. Dan itulah pelajaran di dalam hal We are penginjilan. looking for ripe berries. Kita juga harus mencari beri yang sudah siap dipanen. The lost sheep of the house of Israel. Domba-domba yang hilang dari umat Israel People who have a spiritual desire. adalah orang-orang yang secara rohani sudah memiliki kerinduan ini. When someone rejects you, Jadi ketika Anda bertemu dengan seseorang yang menolak Anda, what are they telling you? apa yang sebenarnya mereka sampaikan? I am green, don't touch me. Saya masih hijau, jadi tidak usah dipetik, pergilah dulu ya. Don't work with me because I am not interested. Jangan tunggu saya karena saya pun tidak memiliki ketertarikan. So you don't need to get discouraged. You have to thank them because you don't have to waste your time with them. Jadi dengan hal ini Anda tidak merasa kecewa dan bahkan Anda mau menghabiskan waktu untuk hal ini. But how often should we work in the community? Tetapi pertanyaan lain adalah seberapa sering kita harus bekerja di sebuah masyarakat. You may go and door knock, in January, Mungkin Anda akan memutuskan untuk pergi di bulan Januari and you will get a few berries. dan sudah dapatkan ada beberapa buah beri. But if you go back in May, you will find other berries. Tetapi apabila kembali lagi pada bulan Mei, pasti akan temukan lagi. And then you run a program in August, there'll be other berries. Ketika ada program yang dibuat lagi di bulan Agustus, pasti akan ada beri juga. Not all the tomatoes ripen at the same time. Dan tidak semua buah tomat akan masak siap dipanen pada waktu yang sama. So we must be working constantly. Itulah sebabnya kita harus bekerja konsisten, tidak pernah berhenti. And what a peace that there are no ripe berries. Tapi bagaimana ketika tidak ditemukan satu beri yang sudah siap dipanen? If you look carefully in the bushes, you will find some. Kalau Anda hanya melihat secara kasat mata mungkin tidak ditemukan, tapi kalau masuk ke dalam dan mencari dengan teliti pasti akan. Amen. Amin. So the first lesson Jesus wants us to learn is do not work with green tomatoes. Jadi pelajaran pertama yang orang boleh dapatkan adalah jangan pernah bekerja untuk memetik tomat
mentah. He said in another parable, don't give your pearls to pigs. Dengan peribahasa yang lain atau perumpamaan yang lain adalah tidak memberi mutiara kepada babi. So when someone rejects you, you can say, a green berry. Jadi ketika seseorang menolak Anda, katakan, it's okay. Itu green berry. Or you can say a pig. Atau bisa You don't bilang, say it loud, but you say it in here. Jesus referred to them as a pig. ya, mungkin tidak sampaikan secara langsung, tetapi dalam pemikiran, karena Yesus pun pernah Jesus menyampaikan said, hal seperti ini ya. Do not give your pearls to pigs because they will trample on them. Dan Yesus sendiri mengatakan jangan berikan mutiara kepada babi karena hanya akan When you diinjak-injak. try to work spiritually with someone who has no spiritual desire, Jadi kalaupun Anda akan bekerja dengan seseorang yang tidak memiliki kerinduan secara rohani ini, you're giving your pearls to pigs. sama artinya Anda memberikan mutiara kepada babi. They don't appreciate them. Mereka tidak akan menghargai. Because spiritual things are spiritually discerned. Karena hal-hal rohani itu adalah dipersiapkan untuk kerohanian Anda. Is that clear? Apakah ini boleh dimengerti So ya? in your mission work, who are you looking for? Jadi dalam pekerjaan misi, siapa yang harus kita cari? Ripe berries. Ya, benar. When someone rejects you, Kalaupun ada yang menolak, katakan apa? what are they? Pigs. Pigs. Ya. They are green berries. Mereka itu masih mentah. What are they telling you? Jadi apa yang akan mereka sampaikan? Don't work with me. Artinya, tidak perlu menunggu mereka. Don't talk to me about spiritual things. Dan tidak perlu mau sampaikan apapun mengenai hal-hal rohani. Because the Holy Spirit has not prepared me yet. Oleh karena Roh Kudus sendiri belum mempersiapkan orang tersebut. It is the Holy Spirit that prepares the heart. Dan hanyalah Roh Kudus yang dapat mempersiapkan hati seseorang. We can only work with people who the Holy Spirit has prepared. Dan kita hanya bisa bekerja bersama dengan orang yang sudah bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus atau Roh Kudus sudah mempersiapkan. True? Benar? You know, many years ago, I was door knocking in an area where I used to help. Jadi pastor pernah mengunjungi beberapa tempat rumah ke rumah di daerah yang biasa dilayani. And I took a Bible and a set of Bible studies. Jadi pendeta membawa Alkitab dan sering memberikan pelajaran Alkitab. And I would knock on the door and say, Jadi waktu pendeta berkunjung, ketuk pintu dan akan sampaikan hal ini. we are offering a free Bible to whoever finishes this set of Bible studies. Jadi yang pendeta sampaikan, kami akan memberikan Alkitab gratis kepada siapa yang akan menyelesaikan pelajaran Alkitab bersama saya. And the majority said, no interest. Dan kebanyakan mereka selalu bilang, tidak tertarik, tidak What were tertarik. they telling me? Jadi apa yang sebenarnya mereka sampaikan ke pendeta? I'm a green berry. Mereka adalah beri yang masih hijau. Until I came to the house of an older man. Sampai satu ketika saya berkunjung ke sebuah rumah, ada orang tua di sana. And he accepted the Bible studies. Dan dia menerima untuk A ripe berry. belajar Alkitab. Dan waktu itu, We started studying, I invited him to church, and eventually he was baptized and he died a Seventh-day Adventist. dan akhirnya dia diberikan pelajaran, dia pun dibaptis. Dan puji Tuhan dia meninggal sudah menjadi seorang What Advent. would have happened if that man had the desire in his heart, but I never came door knocking? Menurut Anda apa yang akan terjadi kepada orang ini yang sudah memiliki kerinduan dalam hati tapi saya tidak mengunjunginya? Maybe Jehovah Witnesses would have come along. Mungkin saksi Jehova ya yang True. berkunjung ke rumah ya. Or Mormons. Atau mungkin Mormons. And he would have become a Jehovah Witness or a Mormon. Ataupun dia menjadi pengikut dari saksi-saksi Yehova. Because he had a spiritual longing, you see.
Karena dia sendiri memiliki kerinduan secara rohani ya. That's why we need to be constantly working in the community, constantly. Dan itulah sebabnya kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus-menerus bekerja di sebuah masyarakat. Amen? Amin. So that makes it a lot easier than to work. Dan terlihat seperti ini sangat mudah untuk dilakukan dibandingkan pekerjaan yang lain. Because when people reject you, they are only telling you, hey, I am a pig. Ketika seseorang itu menolak, dia sudah sampaikan bahwa dia itu sebenarnya adalah And so you babi, ya. can look at them and say, Jadi ketika Anda melihat, Anda akan melihatnya seperti begitu. it's a funny way in which we can relate to the situation and look at the people and say, well, you're not spiritual, you're still green. Dan itu sangat lucu ketika kita bertemu dengan seseorang dan kita mendapati orang itu masih terlalu muda untuk kita As we look at people, we find out that you, in your mission work, you will meet 4 groups of people. Dan kita pun akan bertemu dengan orang-orang di mana di dalam satu komunitas atau masyarakat kita akan jumpai ada beberapa jenis manusia ya, masyarakat. It's coming on, no worries. We must speak faith. Iya, amen. It's taking a long time for sure. There it is. Ya, sudah ya. Okay, as we work with people, Jadi there are 4 groups of people you will meet. ketika kita bekerja bersama-sama dengan seseorang, sebenarnya boleh kita jumpai ada 4 tipe orang. The first group is the spiritually uninterested. Tipe yang pertama adalah orang-orang yang tidak memiliki kerinduan secara rohani. These are the green berries. Dan itu adalah beri yang masih hijau. What can you do with them? Well, these are people who manifest no spiritual interest. Dan apa yang akan Anda lakukan ketika bertemu dengan mereka, karena mereka tidak menunjukkan ketertarikan secara rohani. They are happy in their life, Mereka sangat senang dengan kehidupan yang mereka jalani. like pigs in the mud. Mereka sama seperti babi tadi ya, yang hanya bersenang-senang di lumpur. They have no need of Jesus yet. Dan mereka pun tidak mengetahui akan Yesus. So, how do you know when someone is spiritual and someone is not? Tapi bagaimana bisa mengetahui ada seseorang yang begitu rohani atau punya kerinduan, ketertarikan dengan yang tidak? Is the way people respond to your spiritual approaches. Jadi untuk membedakannya adalah orang-orang yang tertarik akan menghargai ketika Anda menyapa mereka pertama kalinya. When you initiate a spiritual conversation, then see how people respond. Jadi ketika Anda menyapa mereka dengan cara mungkin hal-hal rohani yang kita sampaikan, mereka pun akan menunjukkan ketertarikan itu. Itulah sebabnya harus melihat ya If they reaksi show mereka. no interest, if they ignore you or they mock you, Kalaupun mereka menunjukkan hal sebaliknya seperti mungkin mengumpat atau tidak mau mengenal, menghindar, memilih menghindar. you change the conversation. Jadi Anda harus merubah arah And you do not pembicaraan. keep pursuing the spiritual. Jadi jangan lagi membicarakan hal-hal tentang hal-hal rohani. Why? Mengapa? They are green berries. Karena ingat lagi mereka itu Easy. You don't have to Yeah. keep trying. beri yang masih hijau dan itu sangat mudah. Jadi tidak usah habiskan waktu dengan orang So itu. you cannot work directly with these people. Dan Anda tidak akan bisa bekerja secara langsung bersama-sama orang ini. But you can seperti ini. befriend them. Tapi boleh berteman, You can visit them. masih bisa dikunjungi, You can invite them to your house. bahkan bisa diundang berkunjung ke rumah kita. You can love them. Boleh mengasihi mereka. And every time you meet with them, you throw a spiritual statement and see how they respond. Dan setiap kali ada kontak dengan mereka,
Anda juga harus menyampaikan hal-hal rohani ini dan selalu melihat perkembangan respon mereka. If you go to your hairdresser, Contohnya kalau pergi ke salon, every time you talk to her, tell her about spiritual things and see how she responds. dan ketika dalam percakapan membicarakan hal-hal rohani, kita perhatikan apakah dia merespon dengan baik atau tidak. Why? Mengapa, saudara-saudara? Because the tomato that was green yesterday may be ripe today. Oleh karena mungkin tomat yang masih hijau kemarin itu, dia akan mulai And it's a masak. lot easier for them to respond to you if you are friends. Dan akan lebih mudah bagi mereka untuk merespon apabila sudah ada ikatan pertemanan ini. The secret of evangelism is friendship. Dan kunci daripada atau rahasia daripada pelayanan penginjilan adalah pertemanan. Did you catch that? Jadi saudara-saudara boleh ya. Adventists must be very friendly people. Itulah sebabnya orang-orang Advent harus menjadi orang yang We must bersahabat. be very loving. harus menunjukkan kasih. Everywhere you go, you must win friends. Kemana saja Anda pergi kalau boleh ada teman. Mrs. White says, if there was one loving and lovable Christian, Kalau saja ada satu orang yang penuh kasih dan mau mengasihi, where today there is none, tetapi kenyataannya sekarang ini tidak ada. there would be 100 converts. Sebenarnya bisa ada 100 orang yang Where today there ditobatkan. is none. Tapi sekarang melihat seperti tidak ada. So Bible bashing wins no one. Dan itulah sebabnya Alkitab ini apakah diperuntukkan kepada semua orang atau kepada siapa? Trying to convince them about your faith wins no one. Ketika kita berusaha untuk menyampaikan kebenaran firman, iman kita kepada seseorang, secara langsung kita tidak akan menangkan siapapun. Befriend them, love them. Itulah sebabnya harus berteman dulu, mengasihi mereka terlebih Even dahulu. if they show no interest on spiritual things. Walaupun yang mereka tunjukkan adalah ketidaktarikan terhadap hal-hal rohani. What programs can you invite these people? Kira-kira menurut Anda program seperti apa yang bisa dibuat untuk mengundang mereka Social mengikuti? programs. Yaitu kegiatan sosial contohnya. On a Sunday morning, there's a group of Adventists playing futsal. Invite them. Kalau di hari Minggu pagi contohnya ada olahraga bersama, main bola, boleh undang mereka. Health programs. Atau program kesehatan. Cooking classes. Ada kelas memasak contohnya. All the low-key programs, you invite these people. Jadi program-program yang tidak menunjukkan hal-hal rohani ya. Why we Boleh invite them? mengundang Why mereka. we invite them? Mengapa kita undang mereka, saudara-saudara? Because they will make friends with church members. Karena ketika kita undang mereka, mereka pun akan mengenal anggota jemaat yang And lain. when they turn to be ripe berries, Dan ketika mereka sudah siap menjadi beri yang masak, and they come to an evangelistic program, ketika mereka diundang dalam KKR atau pertemuan penginjilan, they will know the people. mereka sudah kenal orang-orang yang ada di It's going to sana be a lot easier for them to stay in church. dan akan sangat mudah bagi mereka untuk bertahan di gereja. You need to pray earnestly for the Holy Spirit to give them a spiritual attitude. Dan itulah sebabnya secara tekun harus meminta tuntunan Roh Kudus sehingga karakter ini boleh terbentuk. Remember, the one who prepares the heart is the Holy Spirit. Harus diingat bahwa yang menyediakan hati seseorang hanyalah Roh Kudus. Who's the one who prepares the heart? Jadi siapa yang mempersiapkan hati? The Holy Spirit. Ya, hanya Roh Kudus. And so we cooperate with Him. Dan itulah sebabnya kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Okay. Type 2, the second type of people you will talk or you will meet. Tipe orang yang kedua yang mungkin akan Anda jumpai adalah Those who are interested but they are ignorant. mereka yang sebenarnya tertarik
Tapi mereka masih malas tahu ya. These are people who manifest a spiritual desire. Mereka adalah orang-orang yang memanifestasikan kerinduan secara rohani. They are ripe berries. Mereka sebenarnya adalah beri yang sudah masak. They are interested when you talk to them about prayer or miracles or prophecy. Dan mereka tertarik ketika pembicaraan itu berbicara tentang doa, tentang jawaban doa, ataupun keajaiban-keajaiban lainnya. They want to know. Mereka mau kenal Anda. Their heart has been prepared by the Holy Spirit. Dan mereka sebenarnya sementara dipersiapkan oleh Roh Kudus, But they have no little or incorrect knowledge regarding God, the Word of God, and the Gospel. hanya saja mereka belum memiliki pengetahuan, bahkan pengetahuan mereka mungkin salah tentang firman Allah. It may be a Muslim. Mungkin saja itu seperti orang-orang It may Muslim be a Hindu. atau orang Hindu, It may be another Christian. atau bisa saja orang Kristen denominasi yang lain. They call themselves Christians, but they are not living Christians. Mereka menyebut dirinya seorang Kristen, tetapi dalam kehidupannya belum terlihat seperti itu. So the person that manifests a spiritual desire Jadi seseorang yang menunjukkan ketertarikannya, maybe they know nothing. bisa saja mereka pun sebenarnya tidak memiliki pengetahuan. And so with these people, your work must be very gentle. Dan itulah sebabnya ketika bertemu dengan orang-orang ini To harus this- bekerja dengan lembut. These people, you don't need to yet tell them about the Sabbath, the state of the dead, and the mark of the beast. Jadi ketika bertemu dengan mereka tidak langsung mengajarkan doktrin Sabat, tentang ya tanda binatang dan keadaan manusia ketika mati. True? Ya, benar ya. No. What do you do with these people? Well, you need to first befriend them. Apa yang harus kita lakukan ketika bertemu mereka? Pertama, tetap harus And berteman then you dulu. need to offer them to study the Bible. Kemudian menanyakan kesediaan apa mau belajar Alkitab. And what do you study with them? Dan kapan kita belajar bersama The mereka? very basics. Jadi ketika kita mengajar pun kita hanya mengajarkan hal-hal yang masih dasar. So you need to talk to them about the character of God. Yang kita ajarkan adalah tentang karakter-karakter Allah. Okay, you can invite them to soft Bible studies. Kalaupun mengundang mereka ke pertemuan pembelajaran Alkitab adalah pembelajaran yang tidak terlalu keras ya. You know, every church should have a Sabbath school that is just for visitors. Jadi sebenarnya di gereja kita harus ada kelompok sekolah Sabat yang dipersiapkan untuk tamu. And in that Sabbath school, only the basic foundations of the Christian life are studied. Jadi di dalam kelompok inilah hal-hal dasar ya sebagai seorang Kristen itu akan diajarkan di sana. And so these people need to be built up. They know nothing. Dan tipe orang-orang ini harus dibangun karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup. When you get someone like that, it may take up to 3 years for them to make a decision for baptism. Dan ketika bertemu dengan orang ini bisa mencapai 3 tahun sampai mereka benar-benar yakin untuk membuat keputusan dibaptis. What book do you give them? Kira-kira menurut Anda buku apa yang akan Steps kita to berikan? Christ. Ya, Steps to Christ is the Kebahagiaan book to give to these Sejati. people. Ya, Yeah? ya. Simple books. Jadi buku-buku yang masih sederhana ya. Okay, the third type. Nah, sekarang kita masuk kepada tipe orang yang ketiga. The third type is the Christian but ignorant. Tipe yang ketiga adalah orang Kristen tapi masih masa bodoh And ya. I would say that in these communities around here, that's the most common people you meet. Dan kalau mau dilihat di sekitar kita adalah orang-orang tipe ini yang terlihat. They claim to be Christians, but they know nothing about the Bible. and the Mereka Word of God. menyatakan mereka orang Kristen tapi tidak memiliki pengetahuan sama sekali mengenai True. kitab. Benar? Now, the fact that someone call themselves Christian doesn't mean they are spiritual.
Jadi fakta bahwa ketika seseorang mengatakan dia adalah seorang Kristen, bukan berarti dia seorang yang rohani. True? Benar ya? Yeah, but this is a Christian that is spiritually minded. Tetapi dia hanya secara dalam pemikirannya seorang Kristen. Maybe Pentecostal, charismatic. Mungkin seperti contoh Pentakosta yang karismatik, Maybe Lutheran of those denominations. atau denominasi Lutheran dan yang lainnya. So how do you work with someone like this? Jadi bagaimana cara kita ketika bekerja sama dengan mereka? We Adventists tend to have a competitive mind. Jadi kita orang-orang Advent itu memiliki pemikiran yang You want to show Bersaing. them that we are superior. Persaingan bahwa kita itu yang lebih tinggi dari mereka. So an Adventist who meets a Pentecostal wants to tell him about what? The Sabbath. Jadi ketika ketemu dengan orang Pentakosta, langsung mau kasih tahu True. tentang kebenaran Sabat. Benar The ya? law. True? Ya, benar. Yeah, that's what we want to. And what happens? Tapi apa yang terjadi? Immediately they reject you. Seketika itu ditolak. And so we need to take a step backwards. Jadi kita harus ambil langkah mundur terlebih dahulu. They don't know you. Karena pertama, mereka belum The kenal. moment they hear that you are Seventh-day Adventist, barriers go up. Jadi saat mereka mengetahui bahwa Anda adalah seorang Advent, langsung hilang itu beri. Because in their churches, they warn them against us. Karena di gereja mereka sudah ada amaran terhadap orang-orang Advent. And so you need to take a step backward and do not bring our distinctive truths to the front. Jadi mengambil langkah mundur dan kalau boleh tidak menunjukkan karakteristik yang bisa langsung cepat diketahui. What happens when a Jehovah Witness attacks the Sabbath? Apa yang terjadi ketika saksi Yehova melawan tentang kebenaran Sabat? Have you ever spoken with a Jehovah Witness? Ada Yes? yang sudah pernah berbicara dengan seorang saksi Yehova? Never? You have? And you tell them that you are Seventh-day Adventist. Waktu itu sampaikan orang Advent And they challenge you on the Sabbath. dan mereka langsung kasih tantangan tentang hari What Sabat. happens? Apa yang terjadi? You no longer listen to what they are saying. Anda tidak lagi mendengar apa yang mereka sementara You are sampaikan, thinking of all the arguments to defend the Sabbath. tapi semua pemikiran itu muncul adalah yang supaya kalau boleh saya kalah itu mereka punya tanggapan True? tentang Sabat, Yes? benar? Well, the same thing happens when you tell someone that Sunday is not the Sabbath. Dan hal yang sama akan terjadi kepada seseorang ketika Anda menyampaikan kata ini kalau Sabat itu, kalau hari Minggu itu bukanlah hari Sabat. You do not make friends by arguing. Jadi tidak akan mungkin berteman kalau sudah dimulai dengan perdebatan argumen. So avoid arguments. Itulah sebabnya hindari perdebatan. Make friends. Yang harus dilakukan adalah berteman. Become one with them. Menjadi satu dulu dengan mereka. Win their hearts. Menangkan hati mereka. May they see you as a true Christian. Dan buat mereka melihat bahwa Anda adalah Kristen yang Pray with sejati. them. Berdoa dengan mereka. You meet a Catholic, praise the Lord, you're a Catholic. Kalaupun ketemu dengan seorang Katolik, puji Tuhan, Anda seorang You Katolik. meet a Pentecostal, hallelujah, brother. Dan kalau ketemu dengan seorang Pentakosta yang disampaikan haleluya, saudaraku. Amin. I was door knocking near the church where I attend. Jadi pendeta juga pernah mengunjungi beberapa gereja And a Pentecostal lady came out. dan waktu berkunjung ke rumah ada seorang wanita Pentakosta, Very spiritual. sangat rohani. And when she heard me say that I was from the church nearby, the Adventist church, Jadi ketika dia mengetahui pendeta berasal dari gereja yang dekat dengan tempat tinggalnya, yaitu gereja Advent, she said, yes, you are nice people, but you do not believe in the Holy Spirit. dan dia katakan, kamu terlihat orang baik, tapi kamu tidak percaya tentang roh. I said,
Oh, who told you we don't believe in the Holy Spirit? Dan saya menyangka, saya bilang, siapa yang kasih tahu kalau kami tidak And percaya she Roh says, no, Kudus? because you don't believe in miracles. Dan dia katakan kalian tidak percaya tentang keajaiban. Oh, that's a surprise to me, I said. Tapi waktu itu saya katakan, sangat mengejutkan ya. Why is it that you believe that we don't believe in miracles? Kenapa kamu percaya kalau kami orang Advent tidak percaya keajaiban? Oh, because you don't speak in tongues. Karena kita tidak berbicara dalam bahasa You roh. see, I could have tried to prove to her that what she believed tongues is wrong. Jadi saat itu saya bisa meyakinkan dia bahwa kepercayaannya terhadap Advent itu bisa salah. But I didn't do that Tapi saya tidak sampaikan because hal I want itu. to build a bridge. Karena yang saya mau adalah membangun dulu I jembatan. want her heart to open up to me. Saya mau dia membuka hatinya kepada saya. And so I said, oh no, we believe in speaking in tongues. Dan seseorang katakan, tidak, kami percaya And her itu eyes bahasa opened roh. up big like that. And then I told her the miracle when I spoke tongues in Papua New Guinea. Dan akhirnya waktu itu mata saya terbuka lebar What you dan said? saya menceritakan kesaksian yang seperti tadi ya di Oh, Papua. I never ever heard that Dan- gift of tongues, she said. Dan dia bilang, wah itu tidak pernah saya dengar karena itu adalah karunia And then I berbahasa roh. told her a number of miracles. Saya pun menyampaikan ada begitu banyak She keajaiban. could almost have fallen backwards. Dan sampai-sampai dia hampir pingsan ya. By the end, we prayed together. Di akhir pertemuan itu kami berdoa And bersama. By the time I left, her perspective on Adventist had changed completely, you see. Dan ketika saya meninggalkan rumah itu, pemikirannya, persepsinya langsung What berubah would have terhadap orang Advent. happened if I would have said, oh yeah, we don't speak in those tongues because they are not according to the Bible. Apa yang terjadi kalau cara berbicaranya seperti tadi ya? Saya langsung mengatakan bahwa We would Yeah. have had an argument. pasti sudah ada debat yang terjadi. And at the end, she would have been upset. Dan Nah. di akhir dari pertemuan itu dia akan merasa And I kecewa. would have been upset. Saya pun akan merasa kecewa. And I would have said, goodbye, boom. Dan katakan selamat tinggal, langsung No pergi. friendship established. Dan tidak akan ada pertemanan You are terjalin. seeking to win the people. Jadi Anda sementara mencari untuk memenangkan seseorang. In Chile, there was a conference leader. Jadi di Chili ada seorang pemimpin di Many conference years ago, beberapa tahun lalu. I met him personally. Pendeta pernah ketemu secara langsung. The Lord put in his heart that he needed to work with pastors of other denominations. Jadi Tuhan menaruh ke dalam hatinya kalau dia harus bekerja sama dengan gereja yang lain, denominasi yang lain. And so he decided that he would start attending once a month the breakfast of all the Pentecostal pastors in the capital city. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk sebulan sekali bergabung atau mengunjungi gereja dan menghadiri perayaan buka puasa bersama. Biasanya dilakukan di sana. And so he tried to get in, but they kicked him out. Waktu dia coba untuk bergabung, tapi dia diusir. Because he was a Seventh-day Adventist Karena pastor. mereka tahu bahwa dia adalah seorang Advent. And they are afraid of Seventh-day Adventist pastors. Dan mereka sangat takut, apalagi tahu dia seorang pendeta Advent. And so as he's walking out, he picked up one of their magazines. Jadi waktu karena sudah tidak diterima, dia ambil ada satu majalah yang mereka taruh. He went back to his office and read the magazine. Jadi dia pulang ke kantornya dan dia membaca itu majalah. And in the magazine was an article about how little training Pentecostal pastors had. Jadi di dalam majalah itu ada sebuah artikel di mana dituliskan bagaimana pendeta-pendeta Pentakosta ini dilatih. So he rang the man who wrote the article. Jadi dia menghubungi
penulis dari artikel, and says, "Brother, dan dia sapa dengan saudaraku. I just read your article and I believe that we can help you." Saya sudah membaca artikel yang kamu tulis dan saya percaya saya bisa membantu Anda. We can train all your pastors. Bahkan kami bisa melatih lebih banyak lagi pendeta-pendeta Anda. Oh, the man said, "I want to talk to you." Kemudian dia tanya, oh semua? Oke, saya mau berjumpa, kita ketemu. And so he came to see him. Jadi akhirnya mereka ketemu. And he says, "I want to ask you one question. Tapi dia tanya, ada satu pertanyaan kita mau tanya. Who is Ellen White?" Siapa itu Mrs. White? And so this man was a Presbyterian. Dan yang ditemui ini adalah seorang So- Presbyterian. Pastor Stephen said, your biggest pioneer was John Knox. Jadi dia katakan bahwa pionir gereja mereka adalah John, ya. That was the John great Knox. reformer. Dan itu juga adalah reformator gereja kita ya. Who is John Knox for you? Jadi dia tanya lagi kepada ini pendeta Oh, he ini. says, a great man of God that we love his counsel and his writings. Dan dia mengatakan bahwa orang ini memiliki pengetahuan yang luar biasa dan dia percayakan Tuhan. Well, Ellen White is the same for us, he said. Jadi dia sampaikan bahwa sama halnya dengan Oh, siapa itu Mrs. White. If that's the way, we can work together. Jadi kalau begitu caranya berarti memang kita bisa kerjasama. So what do you need, he said. Jadi apa yang sebenarnya Anda Well, perlukan? I would like you to introduce me to the breakfast. Jadi pendeta ini katakan saya mau Anda memperkenalkan saya ketika pertemuan makan itu. No problem, he says. Next month you come and you'll be able to get in. Jadi waktu itu dibilang, oh tidak mengapa, bulan depan boleh bergabung, nanti akan diperkenalkan. And by the time he left, he was carrying a great controversy and a desire of ages with him. Dan ketika mereka berpisah, dia membawa buku-buku kemenangan akhir dan kerinduan segala So zaman. next month, Pastor Stephen went to the breakfast. Jadi bulan depannya bersama-sama mereka berdua pergi ke perayaan makan itu. And there was a big fat pastor who was the leader of all the Pentecostal pastors. Dan ada seorang pendeta yang badannya besar yang menjadi pemimpin dalam perayaan itu. And he came out to talk to him. Dia bertemu dengan mereka dan sampaikan seperti ini. Says, "Why do you want to come into the breakfast?" Kenapa Anda mau datang ikut acara kami? Well, because God has told me that there are more things that unite us than divide us. Karena dia sampaikan, Tuhan menyampaikan bahwa ada begitu banyak hal-hal yang lebih mempersatukan kita dibandingkan akan membedakan kita. And there were memisahkan. other pastors, so the leader looked up to heaven and was for a while praying. Dan karena semua di situ kebanyakan pendeta, dia berpikir tapi sambil melihat ke langit berdoa. And then he looked at the other pastors and says, "God says yes, welcome brother." And they welcomed him in. Jadi waktu dia bilang selesai, dia lihat ke sekelilingnya dan dia peluk, kemudian salam, "Selamat datang saudaraku." And so the Spirit had taught Pastor Stephen, say nothing until they ask you questions. Dan Roh Kudus menyampaikan kepada pendeta Stephen ini bahwa tidak perlu menyampaikan sesuatu, kalaupun mau katakan apa yang Roh Kudus bisikan. So he attended the breakfast and he made friends because he was a very friendly man. He made friends of all the pastors. Dan karena dia seorang yang sangat bersahabat, akhirnya dia punya banyak sekali teman. Dia And selalu mengunjungi program ini. At the end of the year, there was a retreat. All the pastors were going to go on a retreat. Di akhir tahun tersebut, biasanya akan ada retreat dan semua pendeta-pendeta akan ikut juga acara. And he was invited. Dan dia diundang. And so he sent a request that he was vegetarian if they could provide vegetarian food for him. Jadi waktu itu dia request kalau dia adalah seorang vegetarian. Jadi dia tanya apa boleh menyediakan And makanan so one seperti night itu. for dinner, they were having dinner and there was a Pentecostal pastor with a big steak. Jadi ketika mereka makan malam bersama-sama, pendeta yang dekat dengan di meja yang dekat dengannya punya steak yang besar sekali ya, daging ya. And he says,
Why are you eating rabbit food? Kemudian disampaikan, kenapa kamu makan seperti makanan kelinci? A question. Jadi mereka bertanya. An opening of the spirit. Dan itu saat ketika Roh Kudus katakan boleh Do you berbicara. remember the story of Daniel Anda masih ingat cerita tentang Daniel and his friends? dan teman-temannya? What food did they eat? Makanan apa yang dimakan oleh Daniel dan teman-temannya? Oh, yeah, rabbit food, he says. Ya, betul. Makanan kelinci. How many more times intelligent were they than the rest? Berapa kali kepintaran mereka dibandingkan yang lain? 10 times. Mereka yang sendiri jawab 10 kali. That's why we Adventist pastors know so much more than you. Itulah sebabnya kami pendeta-pendeta Advent mengetahui lebih banyak dari yang Anda ketahui. You see, they were friends now. Jadi ingat ya, When you're mereka friends- sekarang sudah berteman. Jadi When ketika you're sudah friends, teman, you can talk like that. Anda bisa katakan seperti tadi. And so the Pentecostal pastor is surprised and says, oh, he said, I've never seen it that way. Dan dia merasa terkejut dan dia pikir, benar juga ya, saya tidak pernah pikirkan ini sebelumnya. Could you come and train my church on how to eat properly? Akhirnya dia diundang untuk memberikan materi seminar tentang makanan yang That benar. whole church became Seventh-day Adventists with a pastor. Over 200 churches became Seventh-day Adventists with pastor and everything. Jadi 200 gereja-gereja ya, bersama pendeta-pendeta dan jemaatnya. The Menjadi non-confrontational approach. tidak ada pertentangan ketika You pendekatan. do not confront. You wait for an opening and you win their heart. Jadi ketika tidak dimulai dengan pertentangan, yang dibuat adalah menunggu sampai mereka membuka hati mereka. Amen. Amin. When people ask you, when Jadi- you've built a friendship and they start asking questions, is the time to start sharing wisely. Jadi ketika Anda sudah menjalin persahabatan dan mereka bertanya, di saat itulah Roh Kudus sementara mengatakan itu saat yang tepat. Amen. Ya. So when you work with Christians, whether they are mature or ignorant, that's always the approach. Jadi ketika Anda akan berjumpa bekerja dengan orang Kristen yang seperti tipe ini, walaupun dia sudah matang ataupun masih tidak mau menerima, menyangkal, inilah cara-cara Anda akan memenangkannya. The fourth group you will meet is the mature Christian. Tipe yang keempat adalah Kristen yang sudah matang. These are people who are not Seventh-day Adventists. Walaupun mereka ini bukanlah orang-orang Advent. But these people are mature Christians. Tetapi mereka itu sudah matang secara rohani. They know the Lord. Mereka mengetahui Tuhan. They practice what they believe. Mereka pun mempraktekkan apa yang mereka percayai. They have a deep prayer life. Mereka memiliki kehidupan doa yang sangat dalam. But they are ignorant of our beliefs. Hanya saja mereka itu masih menolak akan kebenaran yang kita miliki. With the ignorant Christian, you have to teach them many things. Berbeda dengan yang tipe tadi, ada begitu banyak yang harus diajarkan. With the mature Christian, you have to teach them our beliefs. Kalau tipe ini yang harus kita buat adalah mengajarkan keyakinan yang kita But the yakini. process is the same. You must first win their confidence. Tapi prosesnya tetap sama, karena yang harus kita menangkan adalah keyakinan mereka dulu, And kepercayaan. often they will be more mature than you. Dan terkadang mereka bahkan lebih matang dibandingkan kita sendiri. Never believe that because they belong to other denominations, they are less Christians than us. Jangan pernah percaya bahwa karena mereka bukanlah sama agama dengan kita, mereka tidak memiliki pemahaman yang luar biasa ya secara Seventh-day rohani. Adventists are not the only Christians. Karena
orang-orang Advent bukan satu-satunya orang Kristen. In every denomination there are true children of God. Karena di gereja-gereja yang lain ada juga anak-anak Allah di sana. And we must relate to them as brothers and sisters. Dan itulah sebabnya ketika dengan mereka kita harus tahu mereka itu saudara-saudara Not as kita. enemies. They are Bukan- not our enemies. Bukan musuh ya. Bukan Amen. musuh. Amen. The fact that the denominations have fallen Dan kalaupun kita tahu kenyataan bahwa gereja itu akan jatuh, does not mean that the people inside of those denominations are abandoned by God. bukan berarti anggota-anggota gereja tersebut dibiarkan oleh Allah. Mrs. White says that the majority of God's children are still in Babylon. Malahan Mrs. White sendiri mengatakan bahwa ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang masih tinggal di Babel. She says that the pastors, God considers them his shepherds. Dan dia katakan bahwa pendeta mereka itu merasa bahwa dirinya ada sama seperti gembala. So we are to treat them and relate to them with respect and love. Itulah sebabnya kita harus memperlakukan mereka dengan kasih, dengan lemah lembut. Amen? Amin. Yeah. It's a lot easier to deal with someone rather than looking down on them, to look at them with respect. Akan lebih mudah ketika kita memberikan penghargaan terhadap seseorang dibandingkan mencari-cari dihargai. I think as a people, we have done a lot of wrong in this area. Kalau saya pikir sebagai manusia ada begitu banyak kesalahan yang sudah kita buat ya terhadap orang Because lain. we have looked down on other Christians, yes or no? Karena kita selalu merendahkan agama Kristen yang We lain. have had a spirit of superiority like the Pharisees of old. Bahkan kita memiliki ini pemikiran bahwa kita lebih daripada ya, agama yang lain. And that has created a barrier between them and us. Dan hal-hal inilah yang membuat ada perpisahan yang terbentuk antara kita dan mereka. And so we will learn in the next meeting that the first rule of the method of Jesus is to mingle. Jadi kita akan pelajari di pertemuan sesi yang selanjutnya ada metode yang Yesus lakukan dan metode itu adalah berbaur dengan If you orang. want to win them, you need to mingle with them. Kalau kita mau untuk memenangkan mereka, kita harus berbaur dengan And so mereka. if they invite you to their meetings, what are you going to do? Itulah sebabnya mereka kadang mengundang Anda, tapi apa yang akan Anda lakukan di sana? You see, no one you answered. Why? Because in your mind it's a sin to go to their meetings. Karena mungkin dalam pemikiran itu dosa ya pergi ke pertemuan mereka. True or not? Yeah. Who said so? Siapa yang katakan ini? Who said so, friends? Siapa yang sampaikan pemikiran seperti Why ini? is it a sin to go to another Christian's meeting? Mengapa adalah dosa ketika kita pergi ke pertemuan ibadah gereja lain? But we want them to come to our meetings. Tapi kita mau mereka untuk datang dalam peribadatan kita. We want to mingle with them here, not there. Kita mau berbaur, tapi bukan di tempat mereka. Kalau boleh di kita. Pastor Stephen trained an army of young people to infiltrate Pentecostal churches. Jadi pendeta Stephen ini dia melatih ada anak-anak muda mereka sendiri ya di gereja yang lain On ini untuk Sabbath, menginjil ke gereja-gereja tersebut. They were in the Adventist church. Jadi di hari Sabat mereka beribadah di gereja On Advent. Sundays, they went to Pentecostal churches. Tapi ketika hari Minggu mereka pergi ke gereja Pentakosta. They were Adventist spies. Jadi mereka mata-mata ya. But they sang like Pentecostals. They look like Pentecostals. Dan mereka terlihat seperti orang Pentakosta dan kehidupan seperti ya And mirip. they won thousands of Pentecostals. Dan akhirnya mereka memenangkan begitu Whole banyak churches orang-orang were brought Pentakosta. to the Lord. Puji Tuhan, semua don't- anggota gereja dibawa We kepada don't Tuhan. mix with the Baptists to copy what the Baptists do. Jadi ingat bahwa kita tidak pergi ke anggota baptis untuk
mengkopi apa yang mereka You don't go percayai. there to learn their doctrines. Kita tidak ke sana hanya mempelajari doktrin mereka. You are mingling to make friends. Tapi kita berbaur For menjadi them to teman love you. supaya mereka mengasihi And kita. one day to ask you, what do you believe? Dan tiba pada titik di satu waktu mereka akan bertanya, We apa don't have kepercayaan? to speak in tongues. We don't have to copy their worship styles. We don't have to follow their fashions. Jadi kita tidak perlu harus berbicara dalam bahasa roh, beribadah seperti gaya mereka atau cara berpakaian seperti When mereka. Jesus wanted to save us, He came and mingled with us. Ingat bahwa ketika Yesus mau menyelamatkan kita, dia berbaur dengan manusia. He looked like a Jew. He dressed like a Jew. He ate like a Jew. Dia terlihat seperti seorang Yahudi, dia makan seperti orang Yahudi, berpakaian seperti He orang was a Yahudi. human being. Amen. Karena dia adalah But he manusia. never participated in any of the evil things we did. Tetapi dia sudah mengantisipasi hal-hal roh-roh jahat sebelumnya. Amen. Ya. Yeah. When I had the training program, I used to send my Bible workers on Friday night to the youth meetings of other denominations. Jadi waktu pendeta mengadakan training, biasanya orang-orang muda ini akan diutus ke pertemuan-pertemuan ibadah gereja lain di hari You see, Jumat malam. Sometimes Seventh-day Adventists say the Jesuits infiltrate us. Jadi terkadang mereka memberikan It's true, isn't it? kesaksian bahwa Yes. gaya mereka itu berbeda ya. Jesuit infiltration. Seperti Jesuit ya, Well, why don't we diutus. do the same and we infiltrate the Catholic Church and the Pentecostals and the Baptists? Shouldn't we do that? Create a secret army of infiltrators that go into the different denominations and just remain there until, what do you believe? Jadi mengutus Jesuit ya ke gereja-gereja yang lain dan hanya di sana berdiam diri, berbaur dengan mereka sampai tiba di waktu akan ditanyakan. Become best friends with the pastor. Malahan berteman dengan pendeta mereka, Invite him out undang ke acara makan with bersama his family. atau bertemu dengan anggota keluarga yang lain. Why not? Mengapa tidak, saudara-saudara? Amen? Amin. Why not? Shouldn't we be more bold than what we are? Apakah kita harus lebih tegas daripada kita sekarang ini? Could you imagine if one day in Indonesia, hundreds of other churches, mosques become Seventh-day Adventists? Coba Anda bayangkan di Indonesia ada begitu banyak gereja-gereja, ratusan bahkan ribuan gereja, juga masjid berubah menjadi But you're not anggota going to Advent. have millions of Muslims turning up in the doorsteps of your church. Tapi Anda tidak akan dapati ribuan orang-orang Muslim akan menjadi Kristen, True. ya. But you can befriend them and love them and go to their homes. And if they say, hey, let's go pray to the mosque. Yeah, let's go. They pray to Allah, you pray to Jesus. Jadi sebenarnya kita Yes or no? bisa, ya, Can it be done? Yes or no? Of course. bisa kita lakukan walaupun mereka mengajak pergi beribadah di masjid. That's what Paul meant, that he would be everything to everyone. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan menjadi siapa dengan seseorang itu. You don't need to sell your principles. Anda tidak perlu menjual prinsip yang Anda You can punyai. remain a faithful, loyal Seventh-day Adventist. Anda tetap sebagai seorang Advent yang setia, But you mingle with everyone. hanya saja engkau berbaur dengan Amen. orang lain. It's a different way of thinking. Ini cara berpikir yang berbeda ya. Question, what are you looking for? Pertanyaan, apa yang harusnya Anda cari? What are you looking Ripe for? berries. Ripe berries. Amen? Amin. Ripe berries. That's what you're looking for. You're not looking for green berries. So Jadi- don't get discouraged when people reject you. Jadi jangan merasa kecewa ketika ada yang menolak. Karena yang Anda cari adalah You're looking Yeah. for the people that the Holy Spirit has already prepared. mencari orang-orang yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Roh And the Kudus. secret of mission
Dan rahasia dari misi adalah is friendship. persahabatan. Amen. Amin. Now, let me give you an example. Mari ada satu lagi contoh yang saya mau Sunday berikan. law comes, Ketika undang-undang hari Minggu and all terjadi. these villages see you as strange people. Maka semua masyarakat di sini akan melihat Anda seorang yang How easy will be for them to persecute you? sangat mudah untuk dianiaya. Now, the other picture. Gambaran yang lain. All these villages, you have educated their children, you have fed the hungry, you have clothed the naked. Anak-anak mereka diajar, sudah memberi makan yang lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang. You've had them here, you've been to their houses. Mereka diundang ke sini, bahkan kita mengunjungi di rumah. Oh, you know, you've given them money when they needed, you've helped them in their gardens. Bahkan kita memberikan uang atau membantu mereka dalam pekerjaan di kebun. And they love you. Dan mereka mengasihi Anda. How easy is going to be for them to persecute you? Kira-kira susah atau gampang ketika penganiayaan tiba? Very difficult. Sangat susah ya. So making friends is even good for us, friends. Dan itulah sebabnya ya berteman, karena itu akan berguna satu saat ketika kita punya teman. You make friends, you win hearts, you break the barriers, you conquer, you know, the funny looks, you know, you love your enemies, and this community will truly love you. Jadi ketika kita bersahabat, kita menangkan jiwa mereka, kita mengasihi mereka, maka kita tidak terlihat aneh di mata mereka. You go to all the islands where the missionaries came. Walaupun kita pergi ke pulau-pulau yang pernah dikunjungi para misionari, And at first the missionary was an enemy. pertama kalinya misionari itu adalah musuh. But eventually that missionary became their hero. Tetapi pada akhirnya misionari itu menjadi Why? pahlawan. Because Kenapa? he won their hearts. Karena misionari sudah Amen. memenangkan hati He mereka. became one of them. Dia menjadi sama seperti mereka, salah satu dari Yes, mereka. that's the spirit of a true missionary. Dan itu benar, itu adalah semangat dari misionari. Amen. Amin. A missionary mingles with the people that he wants to win to Jesus. Jadi misionari adalah berbaur dengan masyarakat untuk memenangkan jiwa, And hati he mereka begins kepada to Yesus. work with the right berries. Dan mencari It's true. beri yang benar. And as his work advances, he will find that the berries begin to ripen a lot faster. Dan dia akan dapati bahwa beri-beri ini akan matang dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang At first in bersamaan. the islands, the converts were few. Sebelumnya pertobatan terjadi hanya sedikit. But then eventually the whole island became Christian. Tetapi akhirnya satu pulau itu menjadi orang Kristen. If we are persistent and we follow the same method, this whole area can become Seventh-day Adventist. Kalau kita melakukan hal yang sama, tetap melakukan tanpa berputus asa, maka Amen. daerah ini akan menjadi Yes. Advent. All right, let's leave it there. Any questions? Ya, mungkin itu saja. Kalaupun ada pertanyaan, dipersilakan. Ya. Ya, apa dulu? Baik, terima kasih. Mengenai beri yang sudah matang. Di sini kami memiliki kesaksian ada seorang ayah dari anggota jemaat kami yang pernah menyatakan bahwa dirinya ingin dibaptis. Namun anaknya yang seorang anggota gereja kita, dia justru malah melarang. Jangan dulu katanya. Karena
Alasannya adalah ayahnya ini masih mabuk-mabukan dan juga sempat masih cari-cari yang namanya biak, kalau bahasa torang rengak, keong, siput, ya. Nah, lalu bagaimana dengan hal ini? Yes, he Terima cannot be kasih. baptized yet, but you can work with him because he's a ripe berry. The fact that they are ripe berries doesn't mean they are ready to be baptized. Dia adalah beri yang sudah matang. Jadi ketika disampaikan dia adalah beri yang sudah matang, bukan berarti sudah siap dibaptis, tetapi Anda bisa bekerja dengan orang ini. So you have the four groups of people. Jadi tadi sudah dijelaskan ada 4 tipe And when you come orang. across a person who's spiritual, you need to categorize them. Jadi ketika dia sudah memiliki ketertarikan dengan hal-hal rohani, kita harus klasifikasikan di antara 4 tipe tadi. Are they spiritual but completely ignorant? Apakah dia rohani tetapi masih menyangkal, maksudnya tidak peduli? Are they Christian but ignorant? Atau dia seorang Kristen yang tidak peduli itu tadi? Or are they mature Christians? Atau Kristen yang sudah matang? And with each one of those groups, you need to work differently. Dan oleh karena ada 4 perbedaan tipe ini, maka cara bekerja dengan mereka pun agak berbeda. Your approach to a spiritual but ignorant person has to be different than to an approach to a mature Christian. Jadi ketika kita bekerja sama di awal daripada membangun hubungan ini, maka kepada yang masih ignoran itu biasanya berbeda ya. Kristen yang ignoran dengan yang tidak memiliki ketertarikan sama sekali dengan Kristen. So the person says, "I'd like to be baptized." Benar bahwa orang ini sudah sampaikan dia mau dibaptis. What do you say? Waktu itu apa yang disampaikan? Praise the Lord! Harusnya puji Tuhan. A big hug. Hallelujah, brother, you want to be baptized. Berikan pelukan dan katakan puji Tuhan. Karena Anda mau dibaptis. Then you talk to him to see where he's at. You understand that? Dan Anda berbicara dengan nada yang terarah ya. If the person's a smoker and a drinker, you know there's work to do. Ketika Anda sudah mengetahui fakta-fakta tadi, mungkin masih mabuk atau merokok dan sebagainya, Anda pun sudah tahu apa yang harus dilakukan. And so you say to him, "Dear brother, we have a baptism in 6 months and another in 9 months. Which one would you like to be baptized?" Jadi ketika kita sudah sama-sama, berikan kepadanya pilihan. Jadi saudaraku, nanti 6 bulan ke depan akan ada baptisan. Bahkan ada yang nanti 9 bulan ke depan. Well, Jadi yang mana mau pilih waktu And then membaptis? you work to prepare them for the baptism. Jadi di dalam waktu-waktu itu Anda akan bekerja untuk mempersiapkan orang ini. Amen. Sampai pada You baptisan. never discourage anyone. Dan tidak perlu untuk merasa kecewa dengan siapapun. Amen. Amin. Another question. Ada pertanyaan lagi yang lain? Okay, Pastor, I want to ask something. What is different between a mingle, be friend with them, and work with them, or ecumenical worship with them? Because as I learned from Spirit of Prophecy, ecumenical is a sin. So, for the example, when we come to their meeting, like Pentecost, they worship God with clap hands and jumping. How could I join with their worship, but I doesn't do the same thing with them? Yeah, in a Pentecostal church, there are people that don't jump and clap either, so that's all right. Oh, it's But the ecumenical movement, the basis of the ecumenical movement is you
abandon your main doctrinal positions and we unite in common points of doctrine. Jadi ekumene ya, ekumene itu adalah ketika Anda memang benar-benar tidak lagi mengangkat prinsip yang Anda percayai sebagai doktrin That's why- dan bergabung dengan mereka. We don't participate in the ecumenical movement. We are not ecumenical. Dan itulah sebabnya kita orang-orang Advent tidak bergabung dalam ini ibadah-ibadah But for ekumene. me to go to a Pentecostal church doesn't force me to abandon my beliefs. Tapi ketika kita pergi menghadiri pertemuan orang-orang Pentakosta contohnya, kita tidak meninggalkan kepercayaan. My dad had the opportunity to bring 2 Pentecostal churches to Adventism. Jadi ayah dari pendeta pernah membawa 2 orang masuk kepada gereja And Advent. he did it that way. He used to go to his services, to their services. Dan apa yang dia lakukan adalah karena dia mengunjungi gereja mereka. And then they would give him the opportunity to preach. Dan bahkan mereka memberikan kesempatan kepada ayah dari pendeta And ini he untuk began to berkhotbah. preach soft things, but eventually took them to the truth. Walaupun pekabarannya itu sangat mudah ya, maksudnya tidak keras, tapi dia menuntun mereka kepada kebenaran. So mingling is not ecumenism. Jadi berbaur itu bukan konsep oikumene. It's up to you. It's up to your conscience. Jadi itu I ask you a pilihan. question. Is there a sin in clapping hands when we sing? pertanyaannya kalau menurut Sir, We do it with apakah children. kita ketika tepuk tangan kita lompat-lompat itu dosa karena kita buat kepada anak-anak ya? Don't we do it with children? Yes or no? When does it begin to be a sin to clap in our songs? Jadi I know you feel uncomfortable, but it's a question you need to ask. Why is it that we Adventists do not accompany our songs with clapping? pertanyaannya kenapa kita orang-orang Advent tidak bertepuk tangan ketika kita bernyanyi? Nowhere is prohibited. It's a cultural thing. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang dilarang, tapi Doesn't- lebih kepada tradisi. Doesn't the Bible say that when we sing to the Lord, we have to clap our hands? Apakah itu tertulis di Alkitab ketika bernyanyi juga tepuk tangan atau tidak? And so there is nothing wrong. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah ketika You bertepuk know that tangan. James White, when he walked to the pulpit to preach, Anda tahu Mr. White ketika dia sementara berjalan menuju mimbar untuk berkhotbah, he would walk down the middle line and often he would be clapping his hands, singing. jadi dalam perjalanan di tengah-tengah jemaat itu dia sambil tepuk-tepuk tangan. And so, yeah, it's more cultural. It's not biblical of spirit of prophecy. Jadi itu lebih kepada tradisi ya daripada prinsip Alkitab. And so I wouldn't speak in tongues if I go to a Pentecostal church. I would not participating in the blessings of the pouring of the Spirit or falling down. I would not participate in those things. But I would sing with them. I would stand up. I would sing. I would join in clapping. If I have to join, that's all I would do. The rest, I would just leave it. I don't have to participate. And then if they ask me, why don't you participate in those things? That gives me a reason to share my faith. Jadi ketika saya menghadiri pertemuan ibadah mereka, ada hal-hal yang tidak saya ikuti seperti berbicara dalam bahasa roh, kemudian hal-hal yang bagi saya itu tidak perlu. Tetapi menghadiri ibadah bagi saya bisa menyanyi, bertepuk tangan boleh. Sampai tiba waktunya mereka sendiri yang akan bertanya, kenapa saya tidak lakukan hal-hal ini? If the Lord called you to work with Jews, Ketika Tuhan memanggil Anda bekerja dengan orang Yahudi contohnya, if the Lord called you to work with Muslims, atau bekerja dengan orang-orang you Muslim, would have to adapt yourself to the way they do things. Anda harus beradaptasi dengan apa yang mereka buat. Isn't that true? Apa ini benar ya? When you come to a place to live, to be missionaries, you cannot impose your way straight away on the people. Dan You itulah have sebabnya
ketika kita sebagai misionari ke satu tempat, kita tidak langsung menunjukkan siapa diri kita, tetapi berbaur. You have to see where I can meet them. Dan kita melihat seksama bagaimana saya dan mereka itu bisa menyatu, bertemu. To Ya. create bridges. Dan itu yang disebut dengan membangun jembatan. Amen. Amin. Saya mau bertanya. Jadi pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana itu, di Babel, Kang? Ya, waktu mereka tidak mau menyembah sama-sama dengan, waktu dibunyikan itu bunyi-bunyian, yang lain tunduk, tapi mereka tidak mau tunduk. Gitu. Itu artinya mereka tidak mau sama dengan apa yang ada di sekitar mereka. Bagaimana kita menanggapi kalau kita masuk di gereja orang lain gitu? Sedangkan apakah itu tidak membuat kita sama dengan mereka gitu? Biarpun memang di dalam hati tetap saya hanya menyembah Tuhan, tetapi kan kita ikut sama-sama dengan mereka. Sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tadi gitu. Okay, it's a good question, but it's a different situation. Jadi memang pertanyaan yang bagus, baik, tapi ini situasinya sudah berbeda. Shadrach, Meshach, and Abednego face an idolatrous worship. Kalau yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka itu menghadapi penyembahan patung That had been designed to defy the God of heaven. dan itu patung dibuat untuk menggantikan ke Allah, And posisi to Allah. submit that would be disloyalty to God. Dan ketika kita mengikutinya, berarti kita sementara tidak patuh kepada Tuhan. And so to go to another church is not disloyalty to God. Tapi ketika pergi ke gereja lain, itu bukan berarti kita tidak setia lagi kepada To Tuhan. join in their singing is not disloyalty to God. Bahkan ketika kita bersama-sama menyanyi, itu bukan berarti kita tidak setia kepada Tuhan. To listen to someone else preach and discern whether it's according to truth or not is not disloyalty to God. Mendengarkan firman, walaupun itu mungkin bukan kebenaran yang kita percayai, tapi itu bukan berarti kita tidak. Because we are not Percaya kepada selling Tuhan. our principles in order to be with them. Karena kuncinya adalah kita tidak menjual kepercayaan kita hanya karena kita sama-sama dengan mereka, berbaur dengan mereka. I'm not exchanging my doctrines for theirs. Saya tidak menukarkan doktrin yang saya punya dengan doktrin mereka. If you are going to do that, don't go. Tapi kalau Anda berpikir mau melakukan seperti ini, berarti sarannya jangan pergi. You must continue to be a true, loyal Seventh-day Adventist. Jadi Anda harus benar-benar menjadi seorang Advent sejati walaupun dalam pertemuan But bersama you must mereka. differentiate between that which is principle and that which is tradition. Jadi yang harus Anda lakukan adalah harusnya membedakan mana yang menjadi prinsip dan yang menjadi kebiasaan. Tradition we can exchange, no problems. Principles we don't. Kalau tradisi mungkin bisa kita tukar, True? tapi kalau prinsip tidak bisa ya, benar ya. Yes. If you went to the Middle East to be a missionary, Jadi ketika Anda pergi ke Timur Tengah menjadi seorang misionari and you diutus, had to start wearing a burqa, kalau akan gunakan itu jilbab, because otherwise you would offend the locals. karena kalau tidak berarti Anda sementara menyinggung Are you orang-orang di sacrificing sana. a principle in order to do that? Apakah ketika Anda menggunakan itu pakaian, No, you're Anda meninggalkan prinsip? You're not sacrificing a principle if you wear a burqa. Anda tidak meninggalkan prinsip hanya karena menggunakan pakaian seperti mereka. It's true or not? Ini Can you benar see atau tidak? how you're adapting to reach, because otherwise they will not listen to you. Jadi Anda sementara beradaptasi dengan seperti mereka, tapi
Kalau itu tidak dilakukan, berarti mereka pun tidak mau dengarkan Anda. Yes or no? Iya kan? Yes, if you have to go to a country that in order to come to church, you have to take your shoes off, but we Adventists don't take our shoes off. Kalau Anda contohnya pergi ke satu tempat di mana ketika masuk ke gereja melepaskan sepatu, karena banyak gereja-gereja Advent tidak melepas Are you sepatu waktu masuk. sacrificing your principle in order to take your shoes off? You're not sacrificing principle. Apakah You kita can do it. mengorbankan prinsip ketika sepatu itu dilepas? Amen? Ya. Is that clear? Does Apa that... ini boleh dimengerti? There are things that we can sacrifice. No, that which is not principle, we can sacrifice. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang bisa dikorbankan, tapi itu tidak berhubungan dengan prinsip. That which is principle, we cannot sell, we cannot sacrifice, we don't do it. Yang namanya prinsip tidak bisa dikorbankan, tidak bisa dikompromikan ataupun digantikan. Amen? Because otherwise we would cease to be Seventh-day Adventists. Karena kalau tidak memiliki prinsip berarti kita bukanlah seorang Advent. If I go to a Pentecostal church and they want me to eat pork, I will not eat pork. Kalaupun saya menghadiri pertemuan orang-orang Pantekosta, mereka mengundang makan dan ada makanan babi, saya tidak akan makan. If the worship service, the music is loud like rock and worldly music, I will not participate on it. I can walk out. Kalaupun dalam ibadah mereka musiknya seperti musik rock, maka saya akan meninggalkan peribadatan We itu. have some churches in Australia that sing like that. Tapi pada kenyataannya di Australia ada gereja yang And I walk out. memuji seperti begitu. So I would do the same in a Pentecostal church. Dan pendeta meninggalkan ibadah gereja itu. If the pastor wants to put his hands on me, I would tell him no thank you. Kalau pendeta mau tumpangkan tangan, saya akan bilang tidak terima kasih. Simple. It's simple. That's you maintain your principles. Jadi Anda harus tegas ya dengan prinsip yang These dimiliki. are unchangeable. Ini tidak bisa tergantikan. But whether you clap or not, or whether you wear shoes or not, or whether you wear a burqa or not, that's no principle. You can do those things. Jadi hal-hal yang tidak berhubungan dengan prinsip itu pilihan. Mau lakukan boleh, tidak pun boleh. True? Benar ya? And I think that sometimes a little bit of the happiness of the Pentecostal worship could because we tend to be so formal in our worship services. We need a little bit more gladness, don't you reckon? Iya. Jadi kalau mau dibandingkan dengan cara mereka memuji Tuhan, mungkin itu kebahagiaan, sukacita ketika beribadah itu harusnya kita bawa dalam peribadatan kita. Do you think that there are things that we can learn of other denominations? Menurut Anda, apakah ada hal-hal yang dapat kita pelajari dari gereja-gereja That's lain? a hard one, isn't it? Iya. Do you think that, for example, there are Baptists that are deeply spiritual and they pray much? Sama seperti gereja Baptis, mereka itu senang belajar Alkitab, mereka tekun dalam berdoa. Apakah ini boleh kita ambil sebagai, Could we learn that? apakah kita bisa pelajari hal yang sama? Could we learn of them? Boleh belajar dari mereka? After all, Baptists are our ancestors. Karena kalau mau dibilang, gereja Baptis adalah orang Did you know penghulu that ya. we received the Sabbath from Seventh-day Baptists? Karena kita menerima Sabat itu dari Yeah? Iya, gereja mereka. Most of our truth, we receive them from other Protestants. Karena kebenaran-kebenaran yang sekarang kita miliki pun kita ambil dari gereja-gereja We yang have lain. much to teach them. Tetapi kita memiliki lebih banyak sehingga kita harusnya But ajarkan we juga ke have to be mereka. careful to say they have nothing to teach us. Tapi harus hati-hati saudara-saudara. Bukan berarti tidak ada hal yang mereka bisa ajarkan ke kita. Do they have truth? Apakah mereka memiliki kebenaran? Yes or no? Yes, little Yeah. truth, but they have truth. Mereka Amen. memiliki kebenaran. And so to have a humble attitude. Jadi milikilah kerendahan hati. And when you sit and listen to a sermon of them, they invite you to the church, don't be stiff as a stick, thinking, oh, heresy. Jadi Listen. ketika mereka menyampaikan pekabaran firman Tuhan di gereja mereka yang dihadiri itu, Listen. jangan
berkeras hati dengan posisi sikap duduk dan Could it be apa that yang they can also ditunjukkan. bless you? Amen? Karena bisa saja pekabaran itu menjadi We need to berkat. be humble. Itulah sebabnya mari kita jadi rendah hati. Now, was there any way that Jesus did not go? Apakah ada cara lain yang Yesus tidak lakukan? The Bible says that he met with prostitutes and tax collectors. Yesus bertemu dengan perempuan pelacur, pemungut cukai. He was found in their synagogues, Dia pergi ke sinagog. and he went to eat with Pharisees and the Sadducees. He went to eat with them. Makan bersama-sama orang Farisi, orang Saduki. There was no way that Jesus did not go. Tidak ada satupun yang tidak Yesus kunjungi. Why? Mengapa? Because he Saudara-saudara? was a missionary. Karena dia pun adalah seorang misionari. Amin. All right, is there another question? Ada pertanyaan yang lain. Mem Noni dulu, baru yang di depan sini. Oke, thank you Pastor. Saya ada pertanyaan. Saya sangat tertarik dengan 4 tipe orang tadi. Dan ini sering saya temui di dalam kehidupan saya ketika saya mungkin keluar berkunjung ke orang-orang. Nah, hari Minggu kemarin saya keluar pagi-pagi untuk olahraga dan saya bertemu dengan seorang oma-oma nenek yang selama ini saya sudah kunjungi dia beberapa kali. Nah, saya sudah menjalin hubungan yang baik dengan nenek ini. Dan kalau ada sesuatu yang butuh ada bisa saya bantu, saya kasih sama nenek. Jadi saya punya hubungan yang baik dengan nenek ini. Nah, akhirnya sehingga nenek ini sudah sangat welcome kepada saya. Kalau saya lewat langsung panggil, suruh mampir dan sangat dekat. Nenek ini adalah Katolik. Nah, yang menjadi masalah bagi saya adalah saya susah untuk membuat panggilan. Bagaimana saya bisa meyakinkan nenek itu atau membuat panggilan itu yang menjadi kesulitan bagi saya. Supaya dia itu seperti tomat ini yang mungkin sudah mulai masak, supaya dia ini mau menerima kebenaran. Terima kasih. Yeah, okay, that's a good question. Pertanyaan yang baik. Okay, so the first thing you could do, because the woman is Catholic, Jadi you could, apa yang harus dilakukan? Pertama karena the next time you oma ini visit orang Katolik. and you spend time with her, at the end you could say, "Can I pray with you?" Jadi ketika bertemu, sudah habiskan waktu bersama, boleh katakan seperti tadi ya, boleh kita berdoa sama-sama. And I would say that she would say yes. Dan pastinya dia menjawab iya ya, Mem. And then you offer, "Would you like to pray first?" Mem katakan ke Oma itu, Oma mau doa duluan, baru nanti saya. And then you pray with her and for her. Ya, dan setelah itu Mem berdoa lagi dengan dia dan berdoa untuk dia. And never criticize anything of what she does. Dan tidak boleh mengkritik apapun yang dia buat. And ask the Lord to open the opportunity for you to eventually offer her to study the Bible. Tetap mendoakan, minta Tuhan membuka jalan supaya kapan waktu terbaik Tuhan berikan untuk belajar Alkitab. On the meanwhile, you just build the friendship with her. Dan sementara itu belum terjadi, tetap bangun persahabatan dengan baik. Never tell a Catholic the Pope is the best, or you should not worship Mary. It's Jadi tidak idolatry. perlu katakan bahwa Pop itu tidak benar, tidak usah menyembah patung Bunda Maria. That will come in time when you study the Bible with them. Karena ketika Anda akan belajar Alkitab bersama, di saat itulah akan ada waktu. But just build the friendship is the secret. Tapi rahasianya hanyalah bangun persahabatan ini. Alright, another question. Ya, di sini dulu. Oh, sana. Baik, terima kasih. Saya ada pertanyaan. Bagaimana kita sebagai orang Advent, kalau keluarga kita ada pesta,
apakah kita boleh ikut mereka untuk pergi ke gereja di saat pemberkatan nikah? Terkena pada hari Sabat. Itu pertanyaan saya. Okay. Kasih. A wedding is a religious ceremony. And so you could go to the church, to the wedding on the Sabbath because it's a religious ceremony. Jadi pernikahan itu adalah upacara rohani. Sama seperti ke gereja di hari Sabat. But I would wait after sunset for the party. Jadi saya boleh ke gereja, boleh ke acara pengucapan berkat itu, tapi kalau untuk pesta makan-makannya tunggu sampai tutup Sabat. Yeah? Ya. Iya. But of course, some Adventists prefer not to attend anything on the Sabbath. It's up to your conscience. You cannot violate your conscience. Tapi ada begitu banyak orang Advent yang memang tidak pergi menghadiri pertemuan-pertemuan ini apabila itu terjadi di hari Sabat. Itu tergantung cara kita berpikir, mau terima atau tidak. All right, another question. Saya mau bertanya, Pastor. Karena mungkin lahir di Advent, besar di Advent, terkadang langsung keblok sendiri di dalam pikiran. Gimana menghancurkan itu seperti itu? Kalau beda sedikit dari segi liturgi kebaktian, iya, karena jujur saya pernah 3 tahun, waktu itu anak saya yang pertama sekolah di aliran karismatik ya. Saya suka cara pengajaran mereka, tetapi ibadahnya itu 3 tahun saya bergumul sekali dengan menghadiri kegiatan itu. Udah memang langsung reject dalam hati saya. Mungkin itu yang membuat akhirnya tidak ada satupun jiwa yang bisa saya menangkan selama 3 tahun itu. Malahan ketika anak saya berhenti seperti putus juga komunikasinya. Saya lihat seperti itu. Yeah. Yeah, as Adventists we do have what is called a fortress mentality. Jadi memang sebagai orang Kristen terkadang kita sudah membangun ini cara berpikir seperti ini ya. We want everyone to come to us, but we don't want to go to them. Ketika kita mau orang lain datang ikut ibadah kita, tapi kita sendiri tidak mau untuk menghadiri pertemuan mereka. Because we're afraid that we will you lose our faith. Karena ketakutan kita mungkin akan hilang kepercayaan ketika But what did bersama Jesus mereka. tell the disciples? Tapi kembali, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Wait for them to come. Is that what he said? Apakah yang Yesus katakan tunggu mereka yang datang kepada kita? What did Jesus say? Apa yang Yesus katakan? Go. Pergi. Amen. Amin. Go. Pergi. That's what you've done. You've come here. Dan itulah sebabnya kamu datang Amen. ke sini. And now you need to go to the villages and mingle and become friends and one with them. Anda sudah di sini, jadi harus bersama-sama dengan masyarakat, berbaur, mengunjungi mereka yang ada di sini. To go to a church or not to go to a church is a small thing. Pergi menghadiri peribadatan mereka ataupun tidak, itu sebenarnya hal yang First, kecil. you must meet them in their homes. Karena yang utama adalah bertemu mereka di rumah mereka dulu. Amen. Amin. That's the big thing, is to befriend them, to love them, to win their hearts. Jadi yang harus dilakukan adalah berteman, kemudian membangun persahabatan yang baik, mengasihi mereka, menangkan hati mereka terlebih dahulu. All right, another question. Oh, we finish here. Ya, Yes, boleh? last one here. Well, Ini yang terakhir katanya. Ya, baik, tolong diluruskan jika saya salah, diklarifikasi jika saya salah berpikir. Yang saya mau tanyakan adalah, di Daniel 2 tadi sudah disinggung bahwa itu berbeda dengan keadaan sekarang. Tapi di Wahyu 13 ayat 14, kalau tidak salah, dia bilang akan mendirikan sebuah patung di akhir zaman, dan patung itu
Saya pikir itu hari Minggu. Ya, mungkin salah, tolong diklarifikasi. Dan jika itu hari Minggu dan kita tidak boleh menyembahnya, bisakah kita diundang di hari Minggu untuk beribadah ke saudara-saudara kita yang beribadah hari Minggu dan kita menghadirinya? Dan apakah itu tidak melanggar prinsip penyembahan kita kepada Allah? Tolong apakah salah? Yeah, okay. Ya. The Bible never says that we cannot worship on Sunday. Jadi Alkitab tidak menuliskan tentang beribadah di hari The Bible hari Minggu says that atau Sabbath peribadatan hari Minggu. is the day of rest Yang disebutkan hari Sabat adalah hari istirahat and it's a sacred day. dan itu adalah hari yang kudus. But we can go to church any day of the week. Tapi untuk beribadah di gereja bisa di hari apapun dalam minggu itu. We have worship services on Wednesday, prayer meetings. Contoh, kita punya hari ibadah di hari Rabu. Benar? And in Chile, we used to have worship services on Sunday afternoon for visitors. Kalau di negara Chili, mereka punya waktu ibadah itu ada di hari Minggu sore dan mereka akan berkunjung setelah ibadah. And we won a lot of people. They started coming on Sunday afternoon and then they became Seventh-day Adventists. Dan itulah sebabnya ada begitu banyak orang yang tertarik dengan program ini. Mereka datang beribadah dan menjadi Advent. The early church used to meet how often? Every day. Ya, pertanyaannya, jemaat mula-mula kapan mereka selalu bertemu beribadah? So Setiap hari. the issue is not the worship, the issue is the sacredness of the day and that God has said Sabbath. Jadi masalahnya di sini bukan tentang ibadahnya, And tetapi that then- ketika prinsip hari itu dikatakan sebagai hari yang kudus. And to then declare Sunday a sacred day, we are then worshiping the beast and the image. Jadi oleh karena mereka sudah memiliki konsep bahwa mereka mengadakan peribadatan hari Minggu sebagai hari Sabat yang mereka terima, bagi kita itu sama seperti menyembah patung. Ya kan? And so, but you can start having, today we're having a worship service. We've sung, we've prayed, we've, have special items, shared testimonies, have preached. That's a worship service, isn't it? Jadi kalau mau dibilang apa yang kita lakukan ini adalah sebenarnya seperti peribadatan karena kita berdoa, kita menyanyi, pendeta memberikan firman. And what day is today? Dan kalau melihat hari apa It's hari ini? Wednesday. Ini adalah hari Rabu. Have we violated the law because of doing this? No. Apakah kita melanggar hukum oleh karena apa yang kita buat sekarang ini? Amen. Tidak ya? Amin. So the final issue is who we worship, the God of heaven or the system on earth, this fallen Babylon. Jadi masalah utama yang harus kita ingat adalah siapa sebenarnya yang disembah dalam peribadatan itu. And the controversy is over the law of God and specifically the Sabbath Sunday issue. Jadi memang pertentangan yang terjadi nantinya adalah tentang hari Sabat, isu yang terbesar ini. Amen. Ya. But that I attend a worship service on Sunday or on a Monday or on a Tuesday, it doesn't change you, neither leads you to break the law of God. Jadi sebenarnya menghadiri acara ibadah, mau itu hari Minggu atau hari lain dalam minggu itu tidak akan merubah Anda melanggar hukum ya yang When I started thinking on these issues, Jadi I ketika felt like some of you are feeling. pendeta pun ketika memikirkan hal ini sebenarnya sudah pendeta Because rasakan apa yang I kita grew up a rasakan ini. Seventh-day Adventist. Karena pendeta juga dibesarkan sebagai seorang Advent. But then the Lord led me to see the example of this pastor, the example of my own father. Dan Tuhan mengizinkan pendeta untuk melihat sendiri pengalaman dari pendeta Stephen yang tadi, bahkan ayah dari pendeta. We don't need to sacrifice anything of what we are
in order to bring them to the Lord. Karena kita tidak perlu mengorbankan apapun yang kita sudah miliki ini hanya untuk memenangkan jiwa seseorang. But mission demands mingling. Tapi karena misi yang dimiliki ini menghendaki supaya boleh berbaur. True? Benar ya? Okay, let's finish then. Ya, jadi Okay, final question. oke, masih ada lagi yang terakhir. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan pertama mungkin bisa langsung dijawab ini, Pastor. Ketika 12 pengintai diutus, apakah mereka menggunakan pakaian yang, karena mereka mata-mata ya, ke Yeriko ini? Apakah mereka menggunakan pakaian dan mengubah perawakan sama supaya tidak dikenali oleh masyarakat di tempat itu, atau mereka datang dengan keadaan mereka yang sangat mudah dikenali, oh ini orang lain bukan masyarakat kita? I don't say anything. I think that supports what we are saying. Well, they were sent as spies. Therefore, somehow they must have mimicked the way the people in Jericho were dressed. Jadi, kalaupun mereka diutus sebagai mata-mata, bagi pastor pastinya mereka meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang Yeriko, bahkan dalam cara berpakaian. But then, the way they look, their own looks, eventually when they came close to the people realized these are Israelites. Tapi ketika itu datang kepada penglihatan, orang-orang bisa melihat ada perbedaan. Okay? Yeah. So, the principle always works that if you are going to serve a people, the closer you become to them, the easier it is to win them to you. Jadi berarti bukan dosa, Pastor, ya, ketika mereka menggunakan kostum yang sama dengan masyarakat di situ ya? No, you go, for example, in your language, how do you call God? Allah. Di dalam bahasa kita apa sebutan God? Allah ya? Allah. True? Ya, benar ya. Where does that term come from? Tapi Anda tahu dari mana asalnya sebutan ini? It's not Christian. Karena itu bukan It's Muslim. sebutan untuk seorang Kristen, ini dari Muslim. Benar ya? Yeah. Are you less of an Adventist because you use the term Allah? Apakah Anda kurang menjadi seorang Advent karena No, you are penggunaan not. kata ini? Tidak ya? Our term God in English Jadi untuk kata God, kalau itu dalam bahasa Inggris, comes from German. bahkan itu berasal dari bahasa Jerman. And it was the creator God. Dan artinya adalah Allah pencipta. And so we have taken terms and ways of doing things that express our faith. Jadi kita pun sebenarnya mengambil istilah sebutan untuk mengekspresikan kita punya keyakinan. As long as they don't contradict that which the scripture teaches. Intinya adalah apa yang kita ambil itu tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab. I cannot go into a Hindu temple because that's idolatry. Saya tidak bisa pergi ke tempel orang Hindu karena itu adalah I penyembahan cannot go and patung. worship there. Bahkan saya tidak mungkin untuk pergi ke sana karena itu bukan yang diajarkan. True? Benar ya? Because it contradicts our faith completely. Karena itu sudah bertentangan 100% dengan iman kita, kepercayaan. But you go, this is basically said in secret. There are many missionaries in the Middle East working amongst Muslims, and they worship in mosques, and they dress like Muslims,
because otherwise they cannot reach them. Jadi ini sebenarnya rahasia, tapi mau disampaikan bahwa ada begitu banyak misionari ketika diutus ke daerah Middle East, ya, Timur Tengah, mereka itu bahkan pergi beribadah berpakaian seperti orang Muslim, ibadahnya di masjid. There are many Adventists in the Muslim world who cannot leave the mosque and all that because they would be killed. Dan ada begitu banyak orang-orang Advent juga yang mereka tidak mau meninggalkan masjid karena kalau mereka keluar mereka dibunuh juga. So they continue to attend the mosque, they continue to dress like them, but they are no longer Muslims, they are Adventists. And there are thousands and thousands of Christians who live in those conditions in the very close countries. Jadi ada banyak fakta-fakta yang boleh kita pelajari bahwa orang-orang ini hidup dengan cara berpakaian, gaya, dan bahkan ke tempat ibadah di daerah-daerah Muslim. Amen? Ya. The day when Jesus comes will reveal many things that today are secret. Jadi ketika Yesus datang nanti akan ada banyak kejutan, rahasia-rahasia terbuka karena sekarang itu masih rahasia di hadapan Around kita. the Amin. world, there are many Jews who have converted into Adventism, and yet they don't worship in our style, but they worship in synagogue style. Walaupun ada begitu banyak orang Yahudi yang sudah menjadi Advent, tapi mereka tidak beribadah seperti orang Advent ibadah. Mereka tetap beribadah di sinagog dengan cara mereka beribadah. Because that's natural for them. Karena bagi mereka itu alami beribadah di tempat True. seperti itu, ya, benar ya. All right, let's finish because we are tired. Jadi mari kita akhiri ya. Let's stand up and we'll finish with prayer. Mari kita berdiri dan kita Maybe akhiri we dengan can doa. sing, turn your eyes upon Jesus. Kita menyanyi ya, boleh. Do you know it? Ya. Okay. Turn your eyes. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Father, we thank you for this session. Bapa, kami berterima kasih untuk sesi pembelajaran ini. You have taught us the principle of the right berry. Dan Engkau mengajarkan kepada kami prinsip yang benar mengenai beri yang sudah Teach masak. us, dear Father, to be wise in our mission. Tolonglah kami dan ajarkan kami untuk menjadi bijaksana di ladang penginjilan kami. That we may have the joy of having many people turning to Jesus. Sehingga kami memiliki sukacita ketika begitu banyak orang akan datang kepadamu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.